Imam kita yaitu Ketua Majelis Ulama tingkat Desa Jatimulya Al-Mukarram Bapak Kiai Agus Hamdani S.Sos, dan juga guru kita Bapak Kiai Asmoni, dan juga wabil khusus kepada alumni SMP di Ponorogo angkatan 87-88, yaitu yang ke-35 tahun. Kita alhamdulillah diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, mustami'an mustami'at yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah dan bersilaturahmi dalam rangka halal bihalal dan reuni yang ke-35 tahun dengan moto merangkai kisah menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan Allah menambahkan barokah kepada kita semua, amin ya rabbal. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan kita semua yang senantiasa berusaha mengikuti ajaran-ajarannya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti, amin ya rabbal. Pak, mangga terasakan ngobrol yang ngobrol betul apa-apa ya ongkong mawon dia karena jangan ketemu tadi kan asik mawon ya bukan karena ngobrol aja monggo ya, bukan sekalian beritu yang monggo ya, maklum islawas sampai kata mau. Sebelum kita mulai materi pada kesempatan yang sangat mulia ini, yaitu halalun bihalalin dan reuni, kita hadiahkan Fatihah kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita yang sudah melalui kita. Mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah dan diterima amal ibadahnya dan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ikhwanina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa nakhussu khususan al marhumah Ibu Juniah binti Juhar, almarhum almarhumah Ibu Puji Astuti binti Bapak Samad, almarhumah Ibu Mimin binti Sarkam, almarhumah Ibu Sugesi binti Ramli, almarhumah Juniarti binti Safruddin, almarhumah Ani Mulyadi binti Sudirman, almarhumah Jumeri binti Suyud, almarhumah Ibu Idah Farida binti Pulan, almarhum Pak Salim Haris bin Pulan,
almarhum Kiai Haji Barlabib bin Fulan, almarhumah Ibu Tisti binti Fulan, wasolihim wa furu'ihim wa hawashihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sama-sama kita menghadiahkan Fatihah kepada orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita dan juga sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya diamanati untuk ngomong tentang halal bihalal dan periode. Kira-kira Bapak Ibu, waktunya saya tanya berapa durasinya? Pak, berapa Pak durasinya? 2 jam. Saya tanya lagi Ibu, berapa jam Bu? 1 jam. Kuat Pak 1 jam? Kuat? Bu, kuat 1 jam Bu? Insya Allah ya. Aduh, saya sih kurang 1 jam. Gak kuat. Curhat ceritanya. Coba Bapak Ibu ngomongnya 1 jam kuat, ditaruh jam dinding kemudian dipelototin terus 1 jam, kuat gak? Bohong, kuat. Lempok ya. Masya Allah. Insya Allah walaupun kurang dari 1 jam, mudah-mudahan bisa bermakna buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inti daripada acara pada kesempatan hari ini adalah halal bihalal. Tentunya halal bihalal ini ada awal, ada prosesi yang mengawali halal bihalal ini, yaitu yang pertama kita itu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Setelah kita sebulan penuh melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian sorenya senja hari akhir Ramadan, ketika beduk maghrib datang, kita buka berpuasa, kemudian barulah kita diwajibkan untuk membayar zakat Berapa zakat fitrahnya Bapak Ibu? 2,5 kilo ya. Itu hasil SK dari MUI untuk wilayah kabupaten 2,5 gram. Kalau untuk wilayah kota Madia beda lagi 2,8. Kok beda sih Pak Ustaz? Ya beda. Itu kan peraturan MUI. MUI dengan kita lebih pintar mana Bapak Ibu? Pasti pintar MUI. Udah jangan lawan. Yang penting kita ikuti guru-guru kita. Tidak bakalan menjebloskan kita. Pasti mereka lebih ngerti daripada kita. Makanya kita harus nurut saja. Pak Ustaz, tapi kan 3 on yang tanggung, yang enak 2,5 kilo. Bu, kalau yang namanya ibadah zakat apalagi, jangan hitung-hitungan. Coba ibu-ibu minta sama bapak beli bedaknya berapa, yang satu paket bisa ratusan ribu bahkan setengah juta. Biasa-biasa saja. Giliran zakat fitrah 3 on saja dimasalahin. Itu sih bukan reuni SNE di Ponorogo, yang itu sih yang kesana di luar sana. Di sini sih semuanya ikhlas. Amin ya robbal. Ya Bu ya, ikhlas. Di sini tidak Bu ya, tidak jauh beda. Kadang-kadang itu dipermasalahkan. Setelah kita melaksanakan aktivitas yang kedua, bayar zakat fitrah, malamnya kita bertakbir. Bapak Ibu suka bertakbir? Suka. Takbirnya ketika Idul Fitri saja Bu ya, malamnya sibuk masak. Harusnya jangan gitu Bu.
Kata Nabi, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah rumah-rumahmu, kata Nabi, pada hari raya dengan perbanyak baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Stop. Bapak Ibu, ketika kita membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, maka berguguranlah dosa-dosa kita. Semua kesalahan kita, 1 tahun flashback ya, setahun penuh kita lewati, akan dihapus semua dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu jangan hitung-hitungan takbir. Kadang-kadang kalau giat takbir, kalau enggak takbir. Ternyata di musola masjid saya lihat itu gerakin semua jamaah takbir. Ternyata terlihat suaranya kaset. Ya Allah ya Karim. Mana nih jamaahnya? Padahal takbir itu menghapus dosa kita semua, Bapak Ibu. Makanya pentingnya takbir itu, jangan sampai kita hari raya tapi tidak mau takbir. Kemudian setelah kita dianjurkan takbir malam harinya, paginya kita sholat Idul Fitri. Kemudian setelah selesai sholat Idul Fitri, kemudian kita salaman atau halal bihalal. Halalun bihalalin itu artinya halal menghalalkan atau sah-sahan. Yang tadinya punya dendam, yang tadinya eng-engan, yang tadinya pada tukaran, ketika selesai sholat Idul Fitri kita bermaaf-maafan. Termasuk pada kesempatan hari ini merupakan luar biasa, yaitu wabil khusus ya, saya mohon maaf tidak sebutkan ketua panitia Bapak Haji Haji Termidi, betul, luar biasa ini tadi, jago pantun luar biasa. Katanya dari jalan besar yang masuk napak tilas, katanya masuk ke sekolah dulu ya di BBD, betul, mewah mepet rumah, katanya luar biasa. Mepet sawah, oh iya bukan rumah tapi mepet sawah. Enggak, sekarang kan banyak rumah, ada terus melet, jadi bukan sawah, rumah sekarang, rumah komplek ya. Kemudian setelah kita bermaaf-maafan, kita tentunya maafnya itu bukan hanya sekedar di bibir, sampai ke hati ya Bu ya. Jangan sampai buka bersama pengajian reunian, tukaran, oh bahaya. Reunian kompak kok tukaran, maning selesai reunian. Sedangkan reunian itu pada kesempatan kali ini yang ke berapa? 35 tahun itu SMP di Punogoro angkatan 87, 88. Reuniannya udah berapa kali? 3 kali ya. Alhamdulillah. Yang tadinya kata Pak Haji Termidi di hotel Patra, yang keduanya di hotel Neo, yang ketiganya itu di balai desa. Alhamdulillah, luar biasa ini. Yang penting lancar, yang penting kita berkah. Alhamdulillah. Dan juga kita tak lupa tadi menghadiahkan Fatihah kepada orang tua kita dulu, kepada guru-guru kita. Insya Allah pahalanya akan nyampe kali kubur. Amin. Amin ya Rabbal. Percaya nggak Pak? Bu, percaya nggak Bu? Kalau tidak percaya silakan dicoba. Ibu mati dulu, saya bacain Fatihah.
Nabi saja mengajarkan Allahumma gfir li ahlil baqil ghurqad. Ya Allah, ampunilah ulama kiai ahli baqil ghurqad. Seorang ulama didoain oleh Nabi, kira-kira nyampe nggak Bapak Ibu doanya? Makanya kalau ada yang nggak percaya, monggo silakan ya, mati dulu, kemudian saya doakan, insya Allah nyampe. Bayar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, halal ini tentunya hanya di Indonesia saja. Di luar negeri tidak ada Bapak Ibu. Tapi sudah menjamur, sudah milik nasional. Halal ini merupakan adat istiadat yang tidak bisa dilepaskan dari rangkaian Ramadan sampai Idul Fitri dan berhalal bihalal. Yang sekian lama karena tugas masing-masing. Ada yang jadi wali kota. Ada apa yang jadi wali kota? Ada yang jadi camat. Ada Pak ini. Macam-macam profesinya dan juga macam-macam kedudukannya. Ini merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, ini yang ngundang, yang nyebut Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, berarti semua manusia di alam dunia ini. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menjadikan kamu min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sudah ngantuk tak? Oh, kalau bisa ngantuk itu assalamualaikum. Lanjut. Tinggal berapa menit lagi nih? Permintaan panitia jangan lebih 1 jam ya, berarti setengah jam. Wahai manusia, sesungguhnya kami menjadikan laki-laki maupun perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Illa lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Oh, Gusti Allah ngatur Bapak Ibu. Walaupun Islam jadi mulia, dengan Islam manapun, layak maupun adidharma, itu satu umat wahidah. Bukan Islam jadi mulia, Islam klien, Islam adidharma, semua adalah satu. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tujuannya untuk saling kenal mengenal. Tujuannya saling maaf-maafan. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha tahu, Maha mengetahui, dan Maha teliti. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti proses awal Ramadan itu tahu mana-mana nih yang puasanya ikhlas, tahu yang sodakohnya, zakatnya, berhalal bihalalnya ikhlas, maaf bapaknya ikhlas, tahu Allah itu. Kira-kira bapak sama ibu, suami istri ikhlas nggak tadi ketika Idul Fitri salam-salamannya? Betul ikhlas? Sampai buka-bukaan, Masya Allah. Nanti malam aja Pak, ini siang hari ya. Tapi yang jadi
di masalah itu khawatir ada seorang suami istri gara-gara tidak dibelikan baju baru akhirnya cemberut. Orang lain pada bahagia merayakan Idul Fitri, ibunya yang gara-gara gak dikewajikan baju baru, gak dibelikan baju baru, akhirnya mengenakan suami. Ada yang kayak gitu, Bu? Ada. Masih cemberut, Pak? Masih cemberut? Bu, masih cemberut, Bu? Enggak, alhamdulillah. Kayak nyusul di toko baju baru ya. Pesan nikah Asmoni. Bu, baju baru itu bukan wajib. Yang wajib itu bermaaf-maafannya, itu wajib. Jangan sampai ada seorang suami istri, ada seorang teman sejawat satu angkatan 87 itu apa waktu dulu pernah nempeleng ya mukanya atau pernah nendang, apa ngomongnya, awas kamu, saya tidak akan mengampuni, tiada maaf bagimu. Ada apa yang kayak gitu? Ya Allah, jangan banyak. Allah karim. Kalau ada yang punya keniatan tiada maaf bagimu, berarti melewati Allah Subhanahu wa taala. Allah saja Maha Pengampun, Allah saja Maha Pemaaf, apalagi kita manusia tidak boleh. Makanya ada satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat Idul Fitri, kemudian Rasulullah mengaminkan sampai 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi selesai sholat Idul Fitri mengaminkan sampai 3 kali? Kemudian Rasulullah menjawab, tahukah kamu wahai para sahabat, bahwasanya aku barusan tadi kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, pada hari ini, pada hari 1 Syawal ini, aku hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maukah engkau mengaminkannya? Silakan Jibril, mau, saya akan mengaminkan doanya engkau. Doa malaikat Jibril yang pertama, ya Allah, pada hari 1 Syawal ini jangan engkau terima puasa dan ibadah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu, sama orang tua pernah gak Bu nyakiti? Pernah gak nyakiti, Bu? Kalau hari raya Idul Fitri tidak mau minta maaf kepada orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, maka didoain oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Kira-kira doanya malaikat Jibril itu ijabah nggak Bapak Ibu? Didoakan, diaminkan oleh Rasulullah 2 kali lipat doanya ijabah. Wahai kepada anak-anak, pada 1 Syawal dan juga pada bulan Syawal ini, minta maaflah kepada kedua orang tua. Walaupun gelar yang engkau sandang, kedudukan yang kau miliki, S1, S2, S3 dan S-Seller, itu tidak ada artinya kalau durhaka kepada kedua orang tua. Walaupun banyaknya harta, mobil mewah, rumah yang indah, tapi kalau sama orang tua tidak mau bersilaturahmi, minta maaf, apalagi tidak mau memberikan sesuatu apapun, maka itu tarafnya durhaka kepada orang tua dan tidak akan diampuni dosa-dosanya dan amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian doa yang kedua, pada hari ini saya mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya
yang tidak mau saling memaafkan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, pada hari ini masih adakah Bapak Ibu yang masih belum apa-apa sama suami? Masih doa? Ya Allah, doa ya Bu. Nanti kalau sudah saya doa, tausiah selesai nanti maaf-maafan. Ya Bu ya. Barangkali ada yang bapak istri mungkin belum sempat pada waktu Idul Fitri minta maaf, hari ini cepat minta maaf. Kalau tidak, maka kata malaikat Jibril, mohon kepada Allah jangan diterima puasa dan ibadahnya suami istri yang masih eng-engan. Kemudian doa malaikat Jibril yang ketiga, pada hari ini ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya tetangga dengan teman saudaranya tidak mau saling memaafkan. Kemudian Rasulullah menjawab amin. Ketiga tingkatan inilah ketika sholat Idul Fitri Rasulullah mengaminkan sampai 3 kali, sehingga dengan aktivitas Idul Fitri ini mudah-mudahan kita semua lebih bermakna daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin ya Rabbal. Dan juga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man ahabba ayyub satulahu fi rizqihi, barang siapa Bu, kepengen nggak banyak rezekinya? Pengen nggak panjang umur? Kalau kepengen ya dengerin Bu ya. Nabi bersabda, man ahabba ayyub satulahu fi rizqihi, barang siapa yang kepengen diluaskan rezekinya, kata Nabi, wa yus'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya banyak silaturahmi. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan pada kesempatan kali ini di Jadi Mulia merupakan ajang yang luar biasa, ajang yang silaturahmi, merangkai kisah menjalin silaturahmi ini merupakan satu majlis, merupakan suatu wadah yang bisa merapat, bisa mendekatkan silaturahminya, sehingga kita mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah dan diluaskan rezekinya. Dan kata Imam Nawawi Banten mengatakan, ketika akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya baca Bu. Sallallahu ala Muhammad, Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang baca selawat tadi Bapak Ibu dilapangkan rezekinya. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah dan malapetaka. Dan mudah-mudahan yang masih punya hutang lunas semua hutangnya. Yang bilang aminnya kencang berarti gede. Gede semangatnya maksudnya, bukan gede hutangnya. Gede semangatnya. Karena tanpa semangat yang hebat tidak mungkin hadir di acara reunian ini. Ini semua kan semangat yang luar biasa. Kepengen kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, dan juga mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ya Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 13
30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, tsumastaqamu, kemudian meneguhkan pendirian mereka, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, kemudian para malaikat turun kepada mereka, malaikat turun kepada orang-orang yang beriman. Allah takhafu, berkata malaikat, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih. Masih ada yang bersedih Bapak Ibu? Yang miskin jangan bersedih, dan jangan sesali diri. Treng. Ada apa? Ada musik organnya. Nanti sesungguhnya selanjutnya. Yang kaya janganlah bangga, dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Jangan bersedih. Pak Ustaz, saya ini sudah habis-habisan belanja, borong itu, borong ini, THR habis, amblas semua. Buat sodako, buat ngasih mertua yang masih punya mertua, buat ngasih kerabat. Jangan bersedih, Allah akan membalas amal ibadah kita, sodako kita, dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu, kata Allah, senanglah kamu, kata Allah, dan akan dijanjikan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepengen masuk surga? Kepengen? Ada syaratnya, kepengen. Syaratnya mati dulu. Kalau orang yang pengen masuk surga mati dulu, masa langsung masuk surga? Enggak mungkin. Surga itu kan, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, ya, mudah-mudahan selama kita proses melakukan, menjalani ibadah-ibadah Ramadan dan lain sebagainya, dan ditutup dengan hal lebih halal ini, kita semua mendapatkan rahmat Allah dan juga ampunannya. Dan mudah-mudahan setelah kita bermaaf-maafan, berhalal bihalal, walaupun waktunya lumayan 35 tahun, tapi tetap masih dekat di hati. Juga para guru-guru kita dan juga orang tua kita ini, mudah-mudahan kita doakan mereka panjang umur yang barokah dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Dan juga alumni semua, mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah, mudah-mudahan derajat yang diangkat oleh Allah, sehingga kita semua tergolong orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung Iyan, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.